Prabu Siliwangi adalah salah satu raja legendaris dari kerajaan Pajajaran yang terkenal karena kebijaksanaannya dan kekuatannya yang luar biasa. Di balik kejayaannya, Prabu Siliwangi memiliki 7 penjaga setia yang dikenal sebagai 7 harimau sakti. Masing-masing harimau ini memiliki kekuatan dan tugasnya sendiri untuk melindungi kerajaan. Mereka bukan sekadar binatang biasa, melainkan makhluk legendaris yang terhubung dengan kekuatan magis yang dimiliki oleh kerajaan Pajajaran. Sebagai pelindung yang sangat dihormati, Prabu Siliwangi juga memiliki 7 kujang sakti. Kujang ini adalah senjata mistis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap kujang memiliki tugas dan kekuatan berbeda, yang semuanya berfungsi untuk menjaga keamanan dan kejayaan kerajaan. Kujang Cikal adalah kujang pertama yang digunakan oleh Prabu Siliwangi. Dengan kujang Cikal, raja membuka jalan menuju kemenangan. Senjata ini dikenal mampu menarik keberuntungan dan memecah kesulitan di hadapan raja. Selanjutnya, kujang Jalu yang digunakan untuk menaklukkan musuh. Senjata ini memiliki kekuatan tak terkalahkan, yang mampu menghancurkan pasukan yang datang mengancam. Di tengah perjalanan kerajaan, Prabu Siliwangi memanggil kujang Danu, senjata yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan air dan segala kekuatan alam. Dengan kujang Danu, Prabu Siliwangi dapat mengalirkan air dan mengendalikan bencana yang mengancam kerajaannya. Ada pula kujang Sela yang memiliki kemampuan untuk membuka jalan terjal dan menghadapi rintangan besar yang menghalangi langkah kerajaan. Berikutnya, kujang Panca memiliki kekuatan luar biasa untuk menjaga keseimbangan 5 elemen alam, yakni tanah, air, api, udara, dan ruang. Senjata ini adalah simbol keharmonisan dan digunakan untuk melindungi kerajaan dari ancaman yang datang dari berbagai arah. Kujang Sakti, di sisi lain, memiliki kekuatan gaib yang bisa menghancurkan kekuatan jahat. Dengan kujang sakti, Prabu Siliwangi dapat melawan ilmu hitam dan makhluk gaib yang berusaha merusak kedamaian kerajaan. Terakhir, ada kujang Raja Wali, senjata yang simbolis bagi kemenangan dan kejayaan kerajaan. Kujang ini digunakan oleh Prabu Siliwangi dalam perang terakhir untuk mengalahkan musuh dan membawa kejayaan bagi kerajaan Pajajaran. Dengan 7 harimau sakti dan 7 kujang yang sakti, Prabu Siliwangi melindungi kerajaan dari segala ancaman. Keberadaan mereka tak hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga spiritual, yang membuat kerajaan Pajajaran tetap berdiri tegak menghadapi segala cobaan dan musuh. Kehebatan Prabu Siliwangi dan kekuatan 7 kujang serta harimau sakti menjadi legenda yang terus dikenang dalam sejarah Jawa, bahkan hingga kini. 7 harimau sakti adalah penjaga setiap Prabu Siliwangi, yang setiap harimau memiliki kekuatan magis dan peran penting dalam menjaga kerajaan Pajajaran. Setiap harimau ini bukan hanya makhluk biasa, melainkan merupakan simbol kekuatan dan perlindungan dari berbagai ancaman yang datang. Mereka memiliki ciri khas dan kemampuan luar biasa yang membuat mereka tak terkalahkan. Harimau legenda, harimau pertama yang disebutkan dalam sejarah, adalah penjaga utama kerajaan. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa dan kecerdikannya, harimau legenda bertugas untuk menjaga batas-batas kerajaan dan memastikan tak ada musuh yang dapat menembusnya. Selain itu, ada harimau rimba yang dikenal dengan kekuatan magisnya untuk mengendalikan alam. Harimau ini bisa mengubah keadaan hutan dan pegunungan untuk memerangkap musuh yang datang mendekat. Selanjutnya, harimau luhur adalah penjaga yang menjaga kesucian kerajaan. Harimau ini memiliki kemampuan untuk menenangkan jiwa yang gelisah dan membawa kedamaian di tengah kekacauan. Harimau Panca juga dikenal sebagai penjaga 5 elemen alam. Dengan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan tanah, air, api, udara, dan ruang, harimau Panca melindungi kerajaan dari ancaman yang datang dari segala arah. Ada juga harimau singa yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan kekuatan yang lebih besar. Dengan keberanian yang tak terbatas, harimau singa berperan sebagai pelindung Prabu Siliwangi dalam pertempuran sengit. Harimau Seroja dikenal dengan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa.
Ketika kerajaan dilanda bencana atau perang, harimau Seroja akan muncul untuk menyembuhkan luka-luka dan memberikan kekuatan baru kepada pasukan. Harimau Sakti adalah penjaga terakhir yang sangat dihormati karena kekuatannya dalam mengalahkan musuh yang tak terlihat, seperti makhluk gaib dan ilmu hitam. Dengan kekuatan magis yang dimilikinya, Harimau Sakti dapat melawan kekuatan jahat yang berusaha merusak keharmonisan kerajaan. Keberadaan ketujuh harimau ini menjadi simbol kekuatan, perlindungan, dan kedamaian bagi kerajaan Pajajaran, menjadikan mereka tak hanya sekadar makhluk, tetapi legenda yang abadi dalam sejarah. Dengan 7 harimau sakti yang setia, Prabu Siliwangi dapat menjalankan pemerintahan dengan damai dan penuh kehormatan, menghadapi setiap ancaman dengan keberanian yang tak tertandingi. Mereka adalah pelindung sejati kerajaan yang selalu siap mengorbankan segalanya demi menjaga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Pajajaran. Kisah kelahiran dan asal-usul Prabu Siliwangi adalah bagian penting dari sejarah dan legenda kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai Raja Besar dari Jawa Barat, memiliki kisah kelahiran yang penuh dengan keajaiban dan takdir yang luar biasa. Berikut adalah narasi tentang kelahiran dan asal-usulnya. Prabu Siliwangi lahir pada masa yang penuh dengan ramalan dan keajaiban. Menurut legenda, ia dilahirkan dari pasangan raja yang sangat dihormati di tanah Sunda, Raja Haji dan Ratu Sumirat. Namun, ada yang mengatakan bahwa ibu Prabu Siliwangi adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh, yang datang ke Pajajaran dengan membawa misteri dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Pada saat kelahirannya, terjadi berbagai peristiwa yang dianggap sebagai tanda bahwa Prabu Siliwangi bukanlah anak biasa. Beberapa versi cerita mengatakan bahwa saat beliau lahir, langit tiba-tiba cerah dan suara petir menggelegar, seolah-olah alam semesta memberi penghormatan pada kelahirannya. Selain itu, ada yang meyakini bahwa setelah kelahiran Prabu Siliwangi, sebuah bintang jatuh ke bumi, menandakan bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Sejak kelahiran Prabu Siliwangi, para dukun dan pemimpin spiritual di Pajajaran mulai meramal takdirnya. Ramalan itu menyebutkan bahwa kelak ia akan menjadi seorang pemimpin besar yang mampu menyatukan tanah Jawa dan melindungi rakyatnya dari segala ancaman. Namun, ramalan tersebut juga mencatat bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, karena beliau akan menghadapi banyak ujian dan tantangan berat dalam hidupnya. Diceritakan bahwa seorang pertapa sakti yang hidup di hutan sekitar kerajaan Pajajaran meramalkan bahwa Prabu Siliwangi akan memiliki kekuatan luar biasa, bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang dapat menghubungkan dunia nyata dan dunia gaib. Salah satu aspek menarik dari kelahiran Prabu Siliwangi adalah kaitannya dengan dunia gaib dan kekuatan mistis. Beberapa cerita mengatakan bahwa Prabu Siliwangi tidak hanya lahir sebagai manusia biasa, tetapi juga sebagai perwujudan dari kekuatan alam. Dikatakan bahwa ia memiliki darah keturunan dari dewa-dewa, dan sejak kecil, ia sudah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berhubungan dengan alam dan kekuatan gaib. Di beberapa versi cerita, dikatakan bahwa ibunya, Ratu Sumirat, adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Sebelum menikah dengan Raja Haji, Ratu Sumirat melakukan perjalanan ke dunia gaib untuk memperoleh berkah dari para dewa. Beberapa orang percaya bahwa kelahiran Prabu Siliwangi merupakan hasil dari rahmat dan berkat yang diterima ibunya selama perjalanan spiritual tersebut. Kelahiran Prabu Siliwangi membawa harapan besar bagi rakyat Pajajaran. Ketika ia lahir, banyak rakyat yang berharap bahwa ia akan membawa kemakmuran dan kedamaian bagi tanah Sunda. Dalam tradisi Sunda, kelahiran seorang pemimpin besar dianggap sebagai anugerah dari para leluhur yang memberi harapan baru bagi keberlangsungan kerajaan dan kebudayaan. Prabu Siliwangi dipandang sebagai sosok yang akan membimbing kerajaan Pajajaran menuju kejayaan dan ketenteraman. Banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat menunggu saat-saat di mana ia akan mengemban takdirnya sebagai raja yang adil dan bijaksana. Sejak kecil, Prabu Siliwangi sudah menunjukkan tanda-tanda sebagai pemimpin yang luar biasa. Ia diajarkan oleh guru-guru terbaik,
tentang ilmu perang, kepemimpinan, dan bahkan ilmu gaib. Bahkan pada usia muda, ia sudah mampu mengendalikan kekuatan alam dan berkomunikasi dengan roh-roh leluhur yang mengawasi kerajaan Pajajaran. Di masa kecilnya, ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga keberaniannya yang luar biasa. Beliau sering menunjukkan keberanian dalam menghadapi segala halangan dan kesulitan yang ada di sekitarnya. Kemampuan luar biasa ini menjadikannya calon raja yang sangat dihormati. Sebagai pemimpin besar, Prabu Siliwangi tidak hanya dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kekuatan fisik dan kekuasaan politik. Ia juga dikenal sebagai sosok spiritual yang dihormati. Beliau diyakini memiliki hubungan kuat dengan dunia gaib yang membantunya dalam mengambil keputusan yang bijak dan adil bagi rakyatnya. Takdirnya yang sudah diramalkan sejak kelahiran menjadi kenyataan, dan ia akhirnya menjadi salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa. Kelahiran Prabu Siliwangi yang penuh dengan keajaiban dan ramalan menjadi simbol harapan bagi kerajaan Pajajaran. Beliau tak hanya menjadi raja yang dihormati, tetapi juga menjadi legenda yang dikenang hingga sekarang. Prabu Siliwangi, lebih dari sekadar seorang pemimpin kerajaan Pajajaran, juga dikenal sebagai sosok yang memiliki perjalanan spiritual yang mendalam. Kehidupannya tidak hanya dipenuhi dengan tugas-tugas politik dan perang, tetapi juga dengan pencarian akan kedamaian batin dan hubungan dengan kekuatan gaib. Sejak muda, Prabu Siliwangi sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia spiritual. Dia tidak hanya memimpin pasukannya dalam pertempuran, tetapi juga terlibat dalam praktik-praktik meditasi dan pertapaan untuk mencapai kesempurnaan batin. Dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan tenang, Prabu Siliwangi sering melakukan perjalanan ke tempat-tempat sakral di sekitar kerajaan untuk menyepi dan merenung. Proses ini menjadi bagian dari caranya untuk memperoleh petunjuk dari para leluhur atau kekuatan gaib yang lebih tinggi yang diyakini membantunya dalam membuat keputusan penting untuk kerajaan. Salah satu perjalanan spiritual yang paling terkenal adalah saat beliau pergi ke Gunung Salak, sebuah tempat yang dianggap sangat suci oleh masyarakat Sunda. Di sana, Prabu Siliwangi melakukan tapa brata, sebuah bentuk pertapaan yang keras untuk memperoleh wawasan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan kerajaan. Selama masa pertapaan ini, beliau sering mendapatkan wahyu dalam bentuk mimpi atau petunjuk yang jelas tentang masa depan kerajaan Pajajaran. Meskipun dikenal sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berani, kehidupan pribadi Prabu Siliwangi penuh dengan kebijaksanaan dan kedalaman. Beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan selalu berusaha untuk menjalankan pemerintahan yang adil. Banyak orang yang datang untuk meminta nasihat kepada beliau, baik itu mengenai masalah pribadi, urusan keluarga, hingga persoalan kerajaan. Prabu Siliwangi juga dikenal sangat bijaksana dalam hal hubungan antar sesama, baik itu dengan keluarga, sahabat, maupun pihak luar. Sebagai raja, beliau tidak hanya memperlakukan bawahannya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap para pendeta dan guru spiritual. Hal ini menjadikan beliau seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati karena kekuasaannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk hidup dalam harmoni dengan alam dan sesama. Dalam perjalanan hidupnya, Prabu Siliwangi juga mengalami kisah cinta yang penuh dengan tantangan. Sebagai seorang raja, ia harus memikul banyak beban, namun cinta sejatinya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Meskipun demikian, tidak jarang beliau harus menghadapi ujian dalam hubungan pribadinya, baik itu karena tugas kerajaan yang menyita waktu, atau karena perbedaan pandangan dengan orang-orang terdekatnya. Salah satu kisah cinta yang paling dikenal adalah hubungan beliau dengan seorang putri cantik dari kerajaan lain yang akhirnya harus berakhir tragis. Kisah ini mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh seorang pemimpin besar yang harus memilih antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab terhadap kerajaan. Namun, meskipun banyak kehilangan dalam perjalanan cinta beliau, Prabu Siliwangi tetap teguh pada misinya untuk memajukan kerajaan dan menjaga keharmonisan di dalam kerajaan Pajajaran. Pada akhirnya, perjalanan spiritual Prabu Siliwangi tidak hanya membawa kedamaian bagi dirinya pribadi,
tetapi juga bagi seluruh rakyat Pajajaran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mampu menggabungkan kekuatan fisik dan spiritual, serta selalu mencari keseimbangan dalam setiap keputusan yang diambil. Kehidupan pribadinya yang penuh dengan keteladanan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya, baik dalam aspek kepemimpinan maupun dalam pencarian batin. Prabu Siliwangi meninggalkan warisan yang tak hanya berupa kerajaan yang kuat, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang mendalam, yang hingga kini dikenang oleh masyarakat Jawa Barat. Meskipun ia telah tiada, perjalanan spiritual dan kehidupan pribadinya tetap hidup dalam legenda, mengajarkan kita untuk selalu mencari kedamaian batin dan menjaga keseimbangan dalam hidup, seperti yang dicontohkan oleh Sang Prabu.